Bayangkan sebuah negeri di tengah gurun, yang dulu jarang dikenal dunia. Negeri itu bernama Libya. Dan di sanalah, muncul seorang tokoh yang mengubah segalanya. Muammar Gaddafi. Ketika ia merebut kekuasaan pada tahun 1969, banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ia punya visi berbeda dari para pemimpin dunia pada umumnya. Gaddafi percaya, rakyat harus hidup tanpa tekanan dari kapitalisme maupun komunisme. Ia menulis sebuah buku kecil berwarna hijau, yang kelak disebut The Green Book. Di dalamnya, ia menawarkan gagasan, negara harus menyediakan kebutuhan pokok warganya. Maka lahirlah kebijakan sosial yang bagi sebagian orang terdengar mustahil. Di Libya pada masa itu, pendidikan dan kesehatan digratiskan untuk seluruh rakyat. Rumah dianggap sebagai hak dasar. Tidak ada seorang pun yang boleh hidup tanpa tempat tinggal. Bahkan, air, yang di negeri gurun sangat langka, diupayakan bisa diakses semua orang. Dari ide inilah lahir sebuah proyek raksasa bernama Great Man-Made River. Bayangkan pipa-pipa raksasa yang ditanam jauh di bawah pasir, membawa air dari sumber bawah tanah menuju kota-kota. Proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu keajaiban teknik abad modern. Namun, Gaddafi tidak hanya berhenti di situ. Ia juga punya gagasan bahwa rakyat seharusnya tidak terlalu bergantung pada pejabat. Maka gaji para pejabat tinggi dipotong. Ia menganggap, rakyat bisa mengatur dirinya sendiri melalui komite rakyat yang ia bentuk. Bagi sebagian orang, kebijakan ini terdengar idealis, bahkan revolusioner. Tapi bagi yang lain, ini justru dianggap eksperimen politik yang aneh, penuh kontroversi, dan sulit dijalankan. Meski begitu, di balik semua kebijakannya, Gaddafi dikenal dengan gaya hidup yang unik. Ia sering tampil dengan pakaian tradisional berwarna mencolok, dan memilih tinggal di tenda Baduy mewah meski sedang berkunjung ke negara-negara besar. Ia juga selalu dikawal pasukan khusus perempuan yang dikenal sebagai Amazonian Guard. Semua itu menambah citra eksentriknya di mata dunia. Namun, perjalanan panjangnya sebagai pemimpin tidak selalu mulus. Libya sering terlibat ketegangan dengan dunia internasional. Tuduhan demi tuduhan diarahkan padanya. Hingga akhirnya, tahun 2011, sebuah gelombang besar melanda Timur Tengah, Arab Spring. Gelombang protes itu menyapu banyak negara, dan Libya tidak terkecuali. Rakyat yang dulu ia janjikan kesejahteraan, mulai kehilangan kepercayaan. Kota-kota berubah menjadi medan konflik. Dan Gaddafi, yang sudah memimpin lebih dari 4 dekade, tiba-tiba mendapati dirinya sendirian. Hari-hari terakhirnya menjadi babak paling tragis dalam hidupnya. Dari seorang pemimpin yang pernah dielu-elukan, ia berakhir dalam kekacauan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Begitulah kisah Muammar Gaddafi, seorang tokoh yang penuh kontradiksi. Di satu sisi membangun proyek-proyek besar untuk rakyatnya, di sisi lain menuai kontroversi yang menghantui sepanjang masa kepemimpinannya. Namanya kini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin paling eksentrik, penuh ide gila, namun juga berakhir dengan cara yang tragis. Pertanyaannya, apakah ia benar-benar seorang visioner yang salah paham, atau hanya pemimpin yang terlalu percaya pada mimpi besarnya sendiri?